Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kementerian Agama telah menetapkan label halal baru yang berlaku secara nasional. Nah, kritik atau pro dan kontra pun mengiringi desain label baru tersebut. Bagaimana tanggapan dari Majelis Ulama Indonesia? Kami bersama dengan Wasekjen MUI Bidang Hukum dan HAM Bapak Ihsan Abdullah. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ihsan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Pak? Pendengar Radio Dakta yang semoga dimuliakan Allah, sehat, sukses, berkah. Amin. Pak, ini kritik dari masyarakat cukup banyak terkait dengan logo halal baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Bagaimana MUI merespon ini? Ya, pasti sesuatu yang baru dan kontroversi itu mendapatkan reaksi publik. Bukan hal yang normal. Dan memang kebetulan halnya berkaitan dengan ketenangan dan kenyamanan umat atau masyarakat yang selama ini memahami, meyakini, dan tentram dengan logo halal dari Majelis Ulama Indonesia dengan warna hijau, lingkar hijau, dan di tengah ada lambang Majelis Ulama Indonesia bertuliskan halal. Nah, tiba-tiba berubah dengan logo yang baru. Ya, tentu ini akan menjadi rame karena pertama, logo itu telah masyhur dipahami secara kenyamanan, ya, kenikmatan dan ketentraman oleh masyarakat, dari yang anak-anak hingga dari orang tua hingga anak-anak. Mereka kalau mencari produk halal itu pasti mencarinya makanan yang berlogo halal. Sebelah kanan ya, yang dari Majelis Ulama Indonesia. Dan itu sudah teredukasi cukup lama, 34 tahun. Sehingga tahunya yang namanya barang atau produk halal itu adalah yaitu yang tidak ada logonya itu pasti mereka beranggapan tidak halal. Nah, ini kan artinya secara sosiologis ya sudah terbangun image ya publik bahwa yang namanya makanan halal itu identik dengan logo halal Majelis Ulama. Ya, jadi sebenarnya kalau BPJPH mau ya diobserv saja, ditetapkan secara mutandis bahwa yang dimaksud logo halal nasional itu adalah sebagaimana yang tertera sekarang. Itu juga dilakukan oleh Jakim, Jabatan Majelis Ulama Malaysia. Halalnya ya halal Majelis Ulama Malaysia, juga Singapura ya, dengan MUIS-nya Majelis Ulama Singapura. Juga logonya semua halal. Hampir di seluruh dunia tulisannya berlambangkan halal yang jelas, nyata, tertera. Jadi tidak menimbulkan keraguan atau kebingungan bagi masyarakat. Itu secara sosiologis. Nah, secara ekonomis itu bahkan membebani masyarakat, terutama dunia industri, karena harus mengganti kemasan, box, logo, dan semua yang berkaitan dengan logo packagingnya. Dan itu mahal. Kalau perusahaan besar itu mencetaknya untuk 5-10 tahun. Betul. Ya, dan barang-barangnya sangat mahal itu. Ya, bagaimana kemudian mereka yang satu perusahaan memiliki 300 produk, ya, itu kemudian harus mengganti semua. Bisa dibayangkan itu mahalnya. Nah, jadi untuk tidak menimbulkan untuk mengambil kebaikan yang lebih baik dan meninggalkan mafsadah, saya kira ya BPJPH itu ada baiknya penetapannya bisa dianulir dan menetapkan kembali bahwa yang dimaksud dengan logo halal itu adalah logo halal yang selama ini sudah image di masyarakat, ya, terbangun kepercayaannya di publik bahwa logo halal itu adalah logo halal yang seperti sekarang yang Majelis Ulama Indonesia, tinggal ditambahkan yang tadinya itu Majelis Ulama Indonesia tinggal ditambahkan dengan
Indonesia, kan begitu loh. Jadi logo halal Indonesia, tapi tetap seperti itu logonya, sehingga publik itu justru mendapatkan hal yang baru, yang lebih fresh, kan begitu, ketimbang dibimbingkan gitu. Iya. Pak Ihsan Abdullah juga kan concern terhadap dunia kehalalan ini, Pak. Kalau melihat dengan logo sekarang, seberapa urgensi sih penggantian logo atau label ini, Pak? Ya nggak, sama sekali nggak urgent, nggak ada pentingnya. Buat masyarakat nggak ada pentingnya, apa perlunya, Bung? Itu sudah ada, sudah dinikmati, sudah dipahami, secara sosiologis, secara religius sudah diterima, terus apa lagi? Nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, nggak ada urgensinya, hanya untuk mengedepankan sebuah kewenangan kelembagaan saja sebenarnya, kalau saya melihatnya seperti itu. Iya. Kalau MUI sendiri dilibatkan tidak dalam pembuatan label baru ini, Pak Ihsan? Sepertinya dulu pernah dibahas bersama, dibicarakan. Tapi kan yang keluar lain. Itu kan udah biasa seperti itu. Iya. Sehingga ini juga dikritik karena MUI hilang sama sekali dalam logo tersebut ya. Jadi tidak mencantumkan lagi, dan beberapa kalangan menilai bahwa memang tidak ada urgensinya di tengah kondisi rakyat sekarang, Pak Ihsan. Ya iya, dan yang paling penting bukannya masalah kritik dan lain-lain, itu bagaimana sih memahamkan ke publik, jangan-jangan nanti produk itu malah nggak dibeli oleh masyarakat karena nggak ada label halalnya. Nah itu kan bahaya itu. Yeah. Secara ekonomis bisa mengganggu keberlangsungan dunia usaha. Karena apa? Nah Mbak Siva ya? Yeah. Nah yang biasa beli makanan roti misalnya, kalau ada label halalnya, ya kan, sebelah kanan di kemasan. Kok tiba-tiba ganti itu? Wah ini apa ini? Nggak halal ini, kan begitu loh. Padahal sudah punya sertifikasi halal gitu loh. Nah itu kan berat itu untuk mensosialisasikannya. Jadi tidak penting, saya kira nggak ada urgensinya. Tapi yang penting bagaimana BPJPH itu bisa memberikan sertifikasi halal yang murah, yang cepat, yang sesuai dengan harapan undang-undang, yaitu memberikan dukungan bagi sertifikasi halal produk, sehingga produk ekspor, impor, produk ekspor dan produk kita domestik itu semuanya dapat bersertifikasi halal sebagaimana amanat undang-undang. Itu yang lebih penting. Ya Pak Ihsan, dengan begitu banyaknya kritikan dari masyarakat, termasuk juga para pelaku UMKM dan yang lain-lainnya, ada upaya tidak yang akan dilakukan juga oleh MUI, Pak, merespon ini? Upaya apa maksudnya? Ya, ada upaya mungkin MUI juga mencoba untuk melakukan komunikasi dengan pihak Kementerian Agama. Oh, komunikasi mah memang sering, tiap minggu, ya tiap pekan ya, tiap bulan. Tapi kan komunikasi, tapi jalan sendiri gitu ya gimana? Ya biarkan aja seperti itu, ya kan? Jadi so, nanti juga masyarakat yang akan mengakses apakah dampaknya terhadap dunia usaha ya. Kalau masyarakat Pak, dia nggak mau mengkonsumsi produk. Ya, apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat, walaupun masyarakat juga sudah semakin pintar, mereka sudah mengenal logo yang lama dibandingkan logo yang baru dirilis ini? Ya, masyarakat kan bisa memilih bahwa selama ini masyarakat sudah tenang, tentram dengan label halal untuk memilih produk yang beredar di masyarakat sebagai penanda bahwa sistem jaminan halal itu telah diwujudkan dalam bentuk sebuah logo tadi. Berarti produk yang telah bersertifikasi halal itu logonya adalah dari Majelis Ulama Indonesia dengan warna dan gambar seperti yang kita makfum bersama, pahami bersama. Saya kira ya masyarakat tetap memilih yang seperti itu. Nah kalau nanti masyarakat kemudian tidak memilih, terpaksa dia tidak mengkonsumsi, memilih logo yang lain karena dia tidak yakin, dalam arti ragu, ya haknya masyarakat. Nah ini bagian dari konsekuensi menerapkan sebuah ketentuan atau kebijakan yang tidak
mempertimbangkan aspek sosiologis masyarakat. Ya itu konsekuensinya. Nanti banyak juga yang nggak mau mengkonsumsi atau memilih. Dia memilih yang lain. Sedangkan diwajibkan, nah itu kan persoalannya. Baik. Nah, Pak Ihsan, sejauh ini seperti apa MUI melihat kinerja dari BPJPH, Pak? Ya kalau di bawah Pak Akil ini saya kira cukup baik ya. Pertama beliau memang sangat beliau santri ya. Sering berkomunikasi, kita welcome kapanpun bisa datang silaturahim dan lain-lain. Cuman kan beliau juga kan memang kemampuan menerjemahkan undang-undang itu kan berbeda-beda. Dan beliau juga ada atasannya, yaitu Kemenang. Ya mungkin kan itu harus ada hubungan komunikasi yang seperti apa kita bisa paham dengan Kemenang dalam rangka menjalankan proses sesuai dengan undang-undang. Ini kan perlu memang duduk bersama-sama, ya kan, dalam rangka akselerasi menerapkan sebuah undang-undang dan birokrasi, sehingga tidak menimbulkan selama ini ya kelihatan sering kontroversi lah, ya. Itu jadi kan tidak baik. Semestinya pemerintah itu memberikan ketenangan, kenyamanan, ya, atau harapan kepada masyarakat, bukan disuguhkan kepada dengan hal-hal yang tidak yang kontroversi lah, yang nggak ada manfaatnya gitu loh bagi masyarakat. Akankah akhirnya MUI melihat bahwa dengan banyaknya kritik dari masyarakat ini tadi BPJPH akhirnya akan menganulir logo atau label baru ini, Pak? Ya diharapkan seperti itu. Kan tinggal meninjau ulang, nggak ada masalahnya apa-apa, nggak ada ruginya. Itu kalau diteruskan banyak mafsadahnya, terutama bagi masyarakat dan dunia usaha, kan itu. Dan tidak perlu juga mengadaptasi nilai-nilai keindonesiaan, karena dengan logo yang lama pun sudah mengindonesia ya Pak? Ya itu udah mendunia, bukan hanya mengindonesia. Seluruh dunia sudah tahu yang namanya halal ya kayak gitu. Hampir di seluruh dunia logo halalnya ada lambang halal yang jelas. Logo itu kan harus jelas. Betul. Jangan ditafsirkan macam-macam. Iya. Baik. Pak Ihsan, terima kasih waktu dan penjelasan yang bersama Dakta. Kita akan tunggu nanti apakah kritik ini juga akhirnya membuat BPJPH akan menganulir logo yang baru ya Pak? Ya, mudah-mudahan, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Bidang Hukum dan HAM Ihsan Abdullah.